kalau dukanya itu hanya satu Hanya aja. satu aja. Oke, Tapi Pak. Sukanya sukanya banyak. itu 99. Oh iya, 99 Maksudnya cuma itu, tersisa ya, satu ya. ya. Bisa Pak. Jadi itu salah satunya itu bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Oh iya benar. Halo semua, selamat datang di podcast STT Sampel Bandung. Hari ini saya setelah hadir bersama dengan saya satu narasumber kita yang jauh-jauh diterbangkan dari mana ya Pak? Dari Korea ya? Ya, dari Korea ya. Ya, dan nanti kita akan perkenalan lebih lanjut kepada Bapak. Perkenalkan saya dulu ya Pak, saya dulu perkenalkan, nama saya Selviani, saya yang akan memandu podcast kita hari ini. Nah, podcast kita hari ini itu dengan tema panggilan sebagai misionaris dari Korea Selatan. Nah, kita mau perkenalan dulu nih dengan narasumber kita hari ini. Nah, yang Bapak yang ada di samping saya, mungkin bagi sebagian teman-teman atau sahabat dari penonton podcast STT Sampel Bandung mungkin sering melihat atau pernah melihat sosok Bapak yang ada di sebelah saya, yaitu Pak Paulus Jinukim. Nah, beliau juga merupakan salah satu dosen nih di STT Sampel Bandung. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin kita akan perkenalan lebih lanjut kepada, saya silakan kepada Bapak langsung Ya, untuk siap. perkenalkan diri. Oke. Ya, nama saya Paulus Jinukim. Sebenarnya saya nama aslinya itu Jin-woo Kim. Itu nama Koreanya ya Pak? Ya, betul. Oh, ya, nama Korea. Ya, jadi Paulus Jin-woo Kim. Terus saya berasal dari Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Karena Korea Utara gitu itu ada diktator, jadi nggak bisa kemana-mana ya, itu harus ada izin dari pemerintah. Tapi kalau di Korea Selatan ya tidak tanpa izin tidak bisa kemana-mana. Jadi saya datang di sini, dan juga saya punya istri dan 2 anak seperti itu. Oke. Ya. Itu aja Pak? Ya. Ada lagi? Ya, udah. Oh ya. Tapi selain dari itu juga Bapak juga dosen ya kan Pak? Benar kan dosen di STT Sampel Bandung, salah satu dosen di STT Sampel Bandung. Ya. Ya, baik Pak, hari ini seperti yang sudah saya sebutkan, kita bakal ngebahas tentang panggilan sebagai misionaris dari Korea Selatan. Nah, jadi takut saya salah sebut nanti Korea Utara, Korea Selatan ya Pak. Nah, menurut Bapak apa sih yang mengawali atau bagaimana awal dari Bapak mendapat panggilan sebagai seorang misionaris itu? Ya, kalau ini secara kronologis ya. Jadi ketika saya masih kecil, bukan kecil ya, anak kecil, tetapi waktu SMA. Saya ikut salah satu retreat SMA. Retreat. Ya, retreat ya, seperti itu. Kemudian saya terus berdoa untuk menjadi apa nanti ke depannya. Ya, jadi terus berdoa, kemudian sepertinya saya mendapatkan panggilan yang langsung dari Tuhan. Jadi saya akan menjadi misionaris seperti itu. Jadi saya pada waktu itu saya berjanji dengan Allah ya untuk menjadi misionaris. Ya, mungkin di mana Tuhan tempatkan, saya akan jadi ya. Ada nggak yang membuat Bapak yakin saya mau nih jadi misionaris, saya siap untuk pergi kemana aja yang Tuhan mau? Apa yang mendasari keyakinan Bapak? Ya, pada waktu itu saya mendapatkan satu ayat dari Alkitab ya. Itu kitab Mazmur pasal 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata. Ini artinya itu saya sudah mencari komentari, terus ada artinya ini pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan seperti itu ya. Jadi dalam waktu doa ya, ini dengan bersuara keras ya, itu mungkin sepanjang 2 jam atau 3 jam terus berdoa itu setelah ibadah seperti itu ya. Berarti yang mendasari Bapak itu adalah firman Tuhan itu. Iya, betul. Jadi saya merasa Tuhan melihat bumi sendiri di atasnya seperti itu. Jadi ada bumi, kemudian Tuhan sendiri melihat buminya.
Memelihara ya memelihara dan melihat dan menjaga dan melindungi seperti itu. Oh, berarti itu yang membuat Bapak yakin sampai kayak dimanapun Tuhan bawa, saya yakin Tuhan akan tetap memelihara. Iya betul ya, pemeliharaan yang sempurna. Jadi saya bisa menjadi misionaris seperti itu. Ya, luar biasa ya. Ya. Tapi saya penasaran nih Pak, kenapa Bapak memilih Indonesia untuk menjadi misionaris di Indonesia, sedangkan kan Pak banyak tuh negara-negara maju ya Pak, kayak di Eropa atau enggak di Thailand atau di mana gitu Pak. Kenapa harus Indonesia Pak? Iya betul. Apa yang membuat Bapak secinta itu dengan Indonesia? Iya. Ya sebelumnya saya lupa itu ya, kasih tahu ini. Sebenarnya faktor-faktor yang membuat saya yakin dengan panggilan sebagai misionaris ada banyak sekali. Yang pertama kehendak dari saya sendiri. Jadi saya ingin menjadi misionaris. Tetapi kalau yang kedua kondisi dan situasi yang Tuhan buatkan buat saya itu ya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan atau tidak memberi jalan untuk menjadi misionaris, itu saya tidak bisa. Tetapi suasana dan kondisi dan perjalanan itu lancar sekali. Jadi itu Tuhan buatkan, Tuhan membuat seperti itu. Terus yang ketiga nasihat dan tanggapan dari orang lain. Jadi saya seringkali coba bertanya kepada orang-orang lain atau pendeta atau senior, apakah saya bisa menjadi misionaris? Mereka bilang itu bisa, tidak apa-apa. Kamu bisa menjadi misionaris ya. Dimanapun Tuhan ikuti dan lindungi seperti itu. Jadi saya faktor-faktor ini bisa membuat saya itu pegang untuk menjadi misionaris dengan lancar seperti itu. Ya, jadi mengapa saya memilih Indonesia ya? Sebenarnya ya pada awalnya tidak ada negara yang harus dilayani. Maksudnya itu tidak ada yang tetap. Tetapi pada awalnya saya pernah berkunjung di Nepal. Nepal. Itu ibu kotanya Kathmandu. Ya, pada waktu itu saya setelah berkunjung, saya kembali ke Korea. Kepada pendeta senior saya bertanya apakah Nepal bisa menjadi tempat pelayanan saya atau tidak, negara pelayanan saya atau tidak. Dia bilang ini terlalu jauh. Ya, jadi harus memilih atau mencari yang lain seperti itu. Kemudian saya mendapatkan brosur yang perlu misionaris, salah satu misionaris tambahan sepertinya. Memerlukan misionarisnya. Jadi saya mendapatkan kemudian membaca, kemudian saya coba survei gimana kondisinya, apakah itu sesuai dengan brosur atau tidak. Saya datang di Indonesia. Pada waktu itu saya sudah sesuai dengan brosur dan sudah ketemu sama misionaris senior seperti itu ya. Sebelum diutus maksudnya itu. Jadi saya tetapkan di sini. Jadi maksud saya itu tidak ada yang saya ingini, tidak ada negara yang saya ingini untuk pelayanan seperti itu. Tetapi kalau Tuhan arahkan ke sini, saya ikuti. Ya, arahkan ke sana, saya ikuti seperti itu. Jadi ya datang di sini. Gitu ya. Jadi Bapak tiba di Indonesia, khususnya tiba di Bandung juga itu karena itu juga berdasarkan pada apa yang Bapak dapat sebelumnya, survei dan brosur yang Bapak dapatkan juga kan, bahwa di daerah Bandung ya waktu itu Bandung masih membutuhkan misionaris tambahan. Makanya Bapak memilih untuk datang ke Indonesia dan di Bandung. Ya, sebelumnya di Nepal ya lumayan juga Pak. Nepal juga salah satu negara yang menarik ya untuk kita menarik bisa dan melayani. Perlu pelayanan untuk tapi ternyata terlalu jauh dan maksudnya karena kita tidak bisa sampai ke sana ke sini, artinya ini adalah rencana Tuhan. Nah, satu hal lagi nih Pak yang buat penasaran nih. Selama Bapak menjadi misionaris nih di Indonesia, khususnya di Bandung, ada nggak sih Pak suka duka yang Bapak alami gitu? Jadi kalau hal duka ya, hal duka mungkin itu nanti dulu Pak, lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya nih Pak? Itu lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya ya, benar-benar.
ya banyak Pak. ya. Silakan Pak dilanjut. Kesukaan. Jadi kalau dukanya itu tentang kesehatan. Kesehatan. Ya, kesehatan. Kalau ini memang kalau Korea ya, kalau Korea Selatan sudah jadi negara maju. Jadi kalau saya sakit itu langsung bisa, maksudnya itu one click solution, bisa mendapatkan one click solution. Jadi satu klinik sudah ada fasilitas semua itu. Jadi tapi kalau di sini mungkin masih belum ya. Jadi saya mencari atau ya rumah sakit yang besar lagi. Jadi itu jadi ya apa namanya? Ya seperti jadi mungkin di dalam tahun ini saya operasi itu apa namanya itu? Saya lupa istilah. Empedu. Ya empedu. Jadi di sini terus sakit tetapi kasih obatnya untuk lambung. Itu di IGD seperti itu ya. Jadi saya kalau setelah sembuh, oke, tidak apa-apa. Itu apa namanya sakit penyakit empedu itu seperti itu. Sakit beberapa hari kemudian sembuh satu apa namanya itu tidak sakit itu 1 bulan seperti itu. Saya itu sama sekali tidak tahu apakah ini sakit empedunya atau tidak. Tidak, atau karena ini sakit empedu atau lambung. Iya, jadi betul. Belum, tidak bisa diprediksi, tidak bisa dipastikan. Iya, jadi saya mencari data dari Google, kemudian mungkin bisa terjadi itu sakitnya di empedu. Jadi saya meminta dokter yang Advent ya, rumah sakit Advent itu apa namanya? Ya itu yang mengecek empedu, kemudian dia bilang ini ada infeksi empedunya, harus diangkat seperti itu. Jadi saya langsung ke Korea, kemudian ya operasi seperti itu. Ya. Oke. Itu ya, jadi kesehatan itu bukan hanya buat saya sendiri tetapi keluarganya juga ya. Anak-anaknya masih kecil, mungkin ini 10 tahun yang lalu ya. Saya selama 10 tahun saya melayani di Indonesia. Jadi mulai dari 10 tahun yang lalu terus anak-anaknya masih kecil, jadi itu susah sekali itu mencari rumah sakit yang cocok seperti itu. Tetapi kalau sukanya banyak sekali, tapi hanya salah satunya aja. Ya, salah satu ya, siapa? Ya, mungkin kalau dukanya itu hanya satu aja. Hanya satu aja. Oke, tapi Pak, sukanya itu ya itu 99. Oh iya, 99 maksudnya cuma itu tersisa ya, satu ya. ya. Bisa Pak. Jadi itu salah satunya itu bisa berbicara dalam bahasa Indonesia. Oh iya benar. Press itu ya. Ya, itu. seperti itu. Kemudian dia bilangnya dalam bahasa Indonesia. Ada penerjemahan dan juga ada yang apa namanya? penanya seperti itu ya. Wartawan. Ya, wartawan seperti itu. Kemudian dia bertanya, beliau itu menjawab dengan dalam bahasa Indonesia. Jadi saya tidak usah penerjemahnya tidak usah karena sudah bisa mengerti. Gitu ya, jadi pada waktu itu inilah apa namanya itu manfaat ya untuk menjadi misionaris yang ada di Indonesia seperti itu ya. Itu salah satunya itu ya. Cerita menarik seperti itu. Cerita yang menarik itu ya benar. Kalau seandainya Bapak tidak bisa bahasa Indonesia, mungkin hari ini kita podcast pakai bahasa Korea. Ya itu juga ya. itu bahaya buat saya karena saya tidak paham Pak bahasa Korea ya. Tapi ya terima kasih Pak untuk ceritanya. Kita sudah sangat banyak yang kita ketahui dari Bapak sebagai misionaris yang diutus ke Indonesia, yang melayani di Indonesia. Dan untuk pengetahuan mungkin teman-teman di sini, kalau Bapak sudah di Indonesia itu sebagai misionaris selama 10 tahun ya Pak seperti yang Bapak ngomong tadi, 10 tahun bersama dengan keluarga. Wah, itu adalah salah satu hal yang luar biasa yang bisa kita ini. Tapi satu hal yang menarik dari pembicaraan kita hari ini, saya mendapati bahwa menjadi seorang misionaris itu kita tidak perlu khawatir ya Pak, karena otomatis Tuhan itu akan memelihara ya Pak, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita, yang penting kita mau ikut aja, taat gitu, pasti akan ada penyertaan Tuhan. Benar ya Pak? Betul ya. Jadi tadi itu faktor-faktor yang sepertinya itu kalau profesi ya, kalau memilih profesi, untuk memilih profesi ada beberapa apa namanya itu faktor-faktor yang harus
dia Diperhatikan. cek. Jadi yang pertama keinginan, kehendak, yang kedua itu situasi kondisinya Tuhan panggil atau tidak. Itu Oke. ya Kedua. memberi jalan. Ketiga itu tadi apa namanya? Nasihat dan tanggapan dari orang lain. Oh, itu mempengaruhi juga ya, Pak? Iya, iya. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang itu atau seorang profesi itu, kalau begitu mungkin harus berpikir kembali apakah ini cocok atau benar tidak. nggak? Oh iya, benar sih. Jadi Karena penentuannya ya, juga ya ada betul di situ ya, ya, Pak, ya benar. ya. Karena orang lain juga menilai kita kan. Iya, ya Pak. betul Jadi ya. otomatis Jadi kita juga faktor-faktor ya perlu, penentunya penentu. itu banyak sekali. Oh, Tetapi yang ketiga Iya, itu tiga penting faktor ini sekali. penting, Ya, ya. jadi 3 faktor itu Ya, yang ya. kita harus perhatikan kalau kita mau jadi seorang misionaris. ya, ya, ya Pak, itu juga ya betul. Ya, Ya, baik. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya, Ada lagi sama-sama. yang ingin Bapak sampaikan, Pak? ya, ya Cukup? sudah. Ya, Oh, lumayan. cukup. Ya, baik. Ya, Terima sudah. kasih Pak untuk sharing kita hari ini terkait bagaimana Pak menjadi perjalanan Bapak sebagai misionaris di Indonesia ini. Kami berterima kasih Pak Oke, untuk terima waktunya. kasih banyak. Terima kasih juga sudah bisa mengerti bahasa Indonesia. Oh, iya, Jadi iya, ya saya juga bisa mengerti Iya, ngobrol oke, dengan oke. Bapak. Kalau enggak bahasa Korea habis saya. Ya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih Oke, sekali terima lagi. kasih Tuhan Yesus banyak. memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Untuk teman-teman semua, jangan lupa di like, di komen ataupun dibagikan video ini supaya yang lain juga bisa lebih mengenal bagaimana sih perjalanan dari seorang misionaris Kristen yang ada di Indonesia. Baik, sampai di sini podcast hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. 1, 2, 3. Pakai bahasa Korea Pak mungkin. Oke. 안녕히 계세요. Annyeong haseyo. 다시 만나요. 1, 2, 3. Suara aku dapat? Masuk? Oke, dapat. Oke, boleh dimulai. Dri, sudah ini enggak gendut kan? Enggak. Aman ya.